Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis volume atur. Dan di sini kita akan membahas beberapa contoh soal kesetimbangan massa, kesetimbangan energi, dan kesetimbangan momentum. Mari kita mulai. Nah, biasanya persamaan kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi itu kita gunakan bersama, begitu ya, untuk mengetahui kondisi aliran di inlet dan outlet sebuah volume atur. Oke. Nah, sedangkan kemudian persamaan kesetimbangan momentum biasanya kita gunakan untuk menghitung gaya. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama, gitu ya. Contoh soal yang pertama ini tentang persamaan kontinuitas. Ya. Jadi kita punya sebuah wadah seperti ini. Lalu di dalamnya ini berisi air. Lalu di atasnya ada udara. Oke. Lalu ini punya sebuah orifice gitu ya, atau lubang keluar fluidanya yang tingginya dari permukaan ini sebesar H. Oke. Ini diameternya 1 meter gitu ya. Lalu kemudian ketika lubang ini dibuka, fluidanya mengalir keluar. Aliran keluar ini, jet keluar ini diameternya 10 cm. Nah, kecepatan jetnya itu bisa kita anggap sama dengan akar 2GH meter per second. Oke. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa lama T hanya turun dari H inisial ya, atau H0 T0 setinggi 2 meter. Oke. Ke HF tinggi 0,5. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita bisa terapkan persamaan kesetimbangan massa gitu ya. Jadi karena ini nanti ketika dia mengalir keluar, ininya turun gitu ya. Jadi penurunan ini, oke, kita bisa buat volume aturnya seperti ini. Ini adalah outletnya, keluarnya, lalu ini adalah badan volume atur. Jadi kalau kita lihat, ini nanti sama dengan
eh, laju aliran massa keluar dikurangi laju aliran massa masuk sama dengan 0. Oke. Karena tidak ada laju aliran massa masuk, ini 0. Oke. Terus kemudian massa dari volume aturnya itu bisa kita nyatakan begini, rho, oke ya. Lalu kemudian ini bentuknya silinder ya. Berarti dia luas alas pi per 4D kuadrat dikalikan H. Ini konstanta, oke. Jadi nanti ini rho pi per 4D kuadrat ini dH per dt. Oke ya. Lalu ini sama dengan laju aliran massa keluar. Laju aliran massa keluarnya adalah rho, oke, PZ-nya dikalikan A. A-nya adalah pi per 4 diameter Z kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada rho hilang. Oke, ini ada pi per 4 hilang. Oke. Jadi ini yang tersisa adalah diameter Z, diameter kuadrat, berarti nanti diameter per diameter Z kuadrat dH per dt ini sama dengan ini ditambah ya, tambah sama dengan 0, ditambah VJ-nya akar 2 dH sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita lihat ini nanti kita bisa kumpulkan ya. Oke, jadi ini D per dj kuadrat dH per dt min akar 2 dH seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita tukarkan. Jadi T-nya ke kanan, dH per akar 2 GH, ini dz per d kuadrat T. Nah, ini bisa kita integralkan persamaan ini. Jadi dari H0 ke HF, oke, ini dari 0 ke TF. Jadi ini nanti integral H0 ke HF, oke ya. Seperakar G-nya kita keluarkan, seperakar 2G. Ini adalah DH, H pangkat min setengah. Oke ya. Ini nanti dj per d kuadratnya keluar 0 sampai TF dt. Jadi nanti seper akar 2G. Oke. Ini kita integralkan ya. Jadi ini ditambah 1, oke, menjadi setengah. Jadi ini nanti sepersetengah. Jadi ini adalah 2 H pangkat setengah ya, H0 F dj per d kuadrat kali T 0 sampai TF ya. Jadi ini nanti adalah 2 akar 2 per G, 2-nya keluar ya. Oke. Lalu ini HF setengah, H0 setengah. Oke.
dz per d kuadrat kali t. Jadi t-nya itu kita peroleh sebagai d per dj kuadrat d per dj kuadrat akar 2g akar hf akar h0. D-nya 1 meter. D yang ini 10 cm, 0,1 kuadrat, akar 2, 9,8. HF-nya adalah 0,5 meter. Ini akar 0,5, ini akar 2. Jadi nanti kita bisa tentukan T-nya dalam second. Jadi kita peroleh ini kurang lebih 3,91 second. Oke. Ini adalah contoh yang pertama. Oke, kita contoh soal yang selanjutnya yang kedua. Nah, kita punya sebuah pipa, gitu ya. Diameternya 120 cm. Lalu kemudian dia mengalami pengecilan menuju ke sebuah pipa kedua yang diameternya sama dengan 60 cm. Ini D1 ya. Salah begitu. Nah, fluida masuk, ini kecepatannya adalah 2 meter per second. Nah, yang ditanya adalah berapa V2. Kita buat sebuah volume atur. Ini masuk V1, keluar V2. Oke. Nah, ini fluidanya adalah air. Oke. Sifatnya incompressible. Jadi ρ1 sama dengan ρ2. Ini sama dengan ρ. Sehingga persamaan kesetimbangan massa untuk sistem seperti ini, steady seperti ini, M.1 sama dengan M.2. Oke. Ini bisa kita sederhanakan menjadi V1A1, V2A2. Oke. Penampangnya sama-sama melingkar, berarti ini adalah pi per 4 D1 kuadrat, V2 pi per 4 D2 kuadrat. Ini pi per 4, V2 pi yang hilang. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi V1 D1 kuadrat, V2 D2 kuadrat. Berarti V2-nya itu adalah D1 kuadrat, D2 kuadrat kali V1. D1-nya 120 dibagi dengan 60, ini kuadrat kali V1-nya 2 meter per second. 120 dibagi 62, 2 kuadrat ini 4 kali 2. Oke, dapatnya 8. Hal yang cukup sederhana.
Oke. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Jadi kita punya sebuah sistem seperti ini ya. Jadi ini ada semacam tangki. Ini ada semacam tangki. Oke. Lalu kemudian tangki ini terhubung dengan sebuah pipa. Oke. Nah, ketinggian ini dari datum ini adalah 80 meter. Oke. Lalu ketinggian pipa ini dari datumnya di sini ini 20 meter. Oke ya. ...80 meter ya dari datum. Oke. Pipanya 20 meter. Oke. Lalu ini panjang pipanya L ini adalah 2000 meter. Oke. Nah, diameternya 0,2 meter. Lalu di sini head loss-nya itu dapat kita hitung menggunakan formula ini. L per D, C kuadrat per 2G. Nah, debit yang mengalir adalah 0,06 meter kubik per second. Oke. Nah, jadi ditanya adalah P di titik ini. Oke. Nah, sementara di sini P-nya adalah tekanan atmosfer. Sorry ya, kita agak keliru ini ya. Ini 80 meter itu bukan dari situ ya. 80 meter itu ketinggian dari pompanya. Oke. Sorry. Ini salah ya, ini elevasinya bukan 80. Ini elevasi permukaan ini adalah 100 meter ya. Jadi seperti ini. Ini 100 meter, ini 20 meter. Jadi titik tengah pipa. Ini PATM. Kondisinya steady. Kondisinya steady. Artinya apa? Permukaan ini tidak berubah. Nah, dengan demikian kita bisa membuat sebuah volume atur melewati seperti ini sampai ke atas. Ini kita definisikan sebagai titik 1, titik 2.
Nah, kemudian kita bisa tuliskan samaan kesetimbangan energinya P1 rho G ditambah P1 kuadrat 2G ditambah GZ1 ya. Ini sama dengan P2 rho G P kuadrat per 2, V2 kuadrat GZ2 Z2 ya ini ya. Ini Z1. Oke, Z2 ditambah dengan head loss. Nah, karena ini konstan gitu ya, ketinggiannya jadi Z1 konstan, maka V1 ini sama dengan 0. Oke ya. Jadi kemudian ini sama dengan 0. Jadi ini bisa kita sederhanakan. V2 kuadrat per 2G Z2 ditambah loss. Ya. Nah, berapa V2-nya? V2-nya adalah I per A 0,06 meter kubik per second Pi per 4 kali diameter pipanya 0,2 meter kuadrat. Nanti kita peroleh ini sekitar 1,91 meter per second. Oke, nah dari sini kita bisa hitung head loss-nya. Head loss-nya adalah 0,02, L-nya adalah 2000 meter, ya. Diameternya 0,2, V-nya ini 1,91 kuadrat. Oke, nanti kurang lebih ini kita peroleh 37,2. Nah, dari sini kita bisa tentukan P2-nya. P2-nya ini adalah ya, ini P2-nya berarti dia P1 rho G-nya hilang ya. Lalu kemudian Z1 dikurangi Z2. Oke, Z1 dikurangi Z2 ini pindah ke sini. Oke. Head loss-nya juga pindah ke sini, maka ini menjadi minus head loss ditambah setengah rho V2 kuadrat. Oke. Nah, kalau ini kita masukkan nilainya, P1-nya sama dengan P atmosfer, dan seterusnya. Oke. Oh, sorry. Jadi ini oke. Jadi nanti ini bisa kita tentukan. Ini diketahui Z1-nya 100, Z2-nya 20, 80, ini dikurangi 37,2. Oke. Jadi ini P1-nya adalah 101,3 kPa kali 10 pangkat 3 Pascal. Katakanlah rho airnya 1000 gitu ya. 9,8 100 dikurangi 20 dikurangi ya setengah kali 1,91 kuadrat. Oke. Ini untuk soal nomor 2. Sorry, soal nomor 3. Oke.
hapus terlebih dahulu. Ya, contoh soal keempat. Jadi di sini kita punya sebuah belokan gitu ya. Ini ada pipa. Lalu kemudian dia berbelok. Katakanlah begini ya. Kurang. Katakanlah dia berbelok seperti ini horizontal. Oke. Kalau ini sumbu horizontal, normalnya ini sudutnya 30 derajat. Oke. Ini adalah V keluar. V masuk. Oke. Nah, katakanlah ini mengalirkan minyak, nanti lalu kemudian SG-nya 0,94, oke. Lalu kemudian Q-nya itu 2 meter kubik per second, oke. Volume dari band atau belokan ini itu adalah 1,2 meter kubik. Oke. Lalu berat kosong pipanya tanpa fluida itu adalah 4 kilonewton. Oke. Nah, ini ada PI ya, di sini VO, ini PO, oke ya. Nah, kita anggap PI sama dengan PO sama dengan P, gitu ya, 75 kilopascal. Oke, yang ditanya adalah tentukan daya untuk menahan band ini. Jadi supaya band ini tidak bergeser atau tidak berpindah tempat, kita harus tentukan daya yang menahannya. Jadi nanti di sini ini ada daya berat dari fluidanya. Oke.
Oke, ini volume aturnya. Jadi kita buat terlebih dahulu volume aturnya. Ya. Kita lihat dulu, buat dulu volume aturnya. Ini volume aturnya. Ya. Di sini ada V masuk, V masuk. Di sini ada V keluar. Lalu di sini ada gaya berat. Di sini ada gaya berat W fluidanya. Oke. Nah, kita pisahkan dulu ya. Ini arah ke sana, dia punya komponen horizontal dan nanti dia punya komponen vertikal. Jadi arah sumbu X ini sigma fx, oke, itu nanti ini ya, ini 30, berarti ini VO cos 30. Yang vertikal, VO-nya di sini, vertikal ini adalah VO sin 30. Berarti ini adalah M dot out, kita begini aja ya, M dot ya, V out cos 30 derajat dikurangi M dot V in. Oke. Nah, sigma fx-nya apa saja? Nanti ini akan ada gaya reaksi Fy, Fx, ini sigma F-nya ya. Oke, jadi ini nanti Fx, oke, ditambah P1, A1 dikurangi P2, A2, oke, karena arahnya miring, yang horizontal ini nanti cos 30 derajat. Ini begini, kita buat lagi ya, volume aturnya begini. Jadi ini nanti ada gaya arahnya ke sana sebesar P1A1, lalu ini gaya arahnya sana tegak lurus P2A2. Oke. Nah, jadi gaya ini nanti punya komponen horizontal. Nah, ini 30. Jadi ini cos 30. Oke. Sama dengan ya, ini ya, M dot, oke. Karena ini penampangnya sama, berarti P out sama dengan V in. Oke. Jadi ini pertama begini ya. Ini. Oke. Ini karena P-nya sama, Fx ini sama, nanti ditambah P A1 min A2 cos 30 derajat M dot P0 cos 30 derajat min PI. Oke. Sesuai kontinuitas, AI VI sama dengan A0 V0. Karena AI sama dengan A0, maka VI sama dengan V out, bukan V0, ini sama dengan V. Jadi persamaan ini, ya, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi Fx ini nanti sama dengan, oke,
Oh, sorry, ditambah ya. A-nya juga sama ya. A1 sama dengan A0, ini sama dengan A. Oke. Jadi Fx ini ditambah P kali A, 1 cos 30 derajat, ini sama dengan M dot P cos 30 derajat min 1. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan ke kiri. Fx M dot P cos 30 derajat min 1 dikurangi ya, PA 1 min cos 30 derajat. Jadi ini bisa kita pindahkan. M dot V, oke, ini ditambah, ini masuk ya, cos 30 derajat. Nah, ini bisa kita keluarkan. M dot V ditambah PA cos 30 derajat dikurangi 1. Ini untuk gaya reaksi searah sumbu X. Nah, untuk arah sumbu Y, di sini tidak ada gayanya. Jadi ini nanti sigma Fy, ini nanti tinggal Fy ya. Ini adalah reaksi gitu ya. Reaksi biar kita jelas. Ini gaya reaksinya. Ini sama dengan M dot out, V dot out, M dot in, V dot in. Oke, tapi M dot in-nya ini horizontal, jadi ini sama dengan 0. Oke. Ini nanti adalah M dot kali V sin 30 derajat. Ini yang tersisa, ini yang tersisa adalah Fy reaksi dikurangi V. M dot V sin 30 derajat. Sorry ya, terlupa. Jadi sigma Fy-nya ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah Fy reaksi dikurangi gaya berat fluida yang ada di dalam situ. Oke. Lalu kemudian di tekanan di outlet ya. Jadi ini adalah PA sin 30 derajat. Sorry, ini sin-nya vertikal ya. Jadi ini positif ini. Ya. Ini positif sama dengan vertikalnya ke bawah ya ini. Jadi ini negatif ya. P-nya negatif ini karena ini ke bawah. Min M dot V sin 30 derajat. Jadi Fy reaksinya, ini adalah W, B-nya adalah rho fluida, volume dari volume aturnya ini. Kali G. Sorry. Kita sederhanakan ya.
Jadi ini yang kita ketahui adalah SG dari spesifik gravity dari oilnya. Jadi ini gaya beratnya ya. Ini adalah SG kali gamma H2O dikalikan volume dari bandnya ya. Volume dari band. Oke. Lalu kemudian dikurangi PA sin 30 derajat dikurangi M dot V sin 30 derajat. Oke. Nah, ya kita balik ke sini. Jadi kalau kita lihat jadi ini tadi adalah gaya reaksinya. Oke, kalau kita lihat sekarang bendanya, pipanya katakanlah begitu ya, benda pipanya ini, dia punya gaya berat W-band-nya. Oke, kalau ini tadi volume fluidanya, pas di titik beratnya, lalu kemudian ini adalah gaya vertikalnya, FY aksinya, lalu ada ini Fx aksinya. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, Fy aksi ini min Fy reaksi, Fx aksinya ini min Fx reaksi. Nah, jadi kalau kita lihat di Fx-nya, cos 30 ini setengah dikurangi 1 ini negatif, berarti ini Fx-nya bakalan positif. Oke, Fy-nya ini sin 30 PA dikurangi ini, kita masih belum bisa perkirakan, harus tahu angkanya. Oke, berarti yang jelas nanti gaya yang harus ditahan kalau misalkan kita punya itu sigma F di sini. Sigma Fx-nya sama dengan 0 karena pipanya diam. Nah, berarti ini kalau kita memasang sebuah hanger gitu, katakanlah ini penahan gitu ya. Katakanlah mungkin penahan di sini. Ya. Yang harus menahan gaya berat dan gaya reaksi ini. Nanti ini jadi ini nanti adalah F di supportnya ini. Oke. Jadi katakanlah ini begini. Di support dikurangi gaya beratnya ditambah dengan Fy reaksi ini sama dengan 0. Oke. Jadi gaya di support itu nanti min gaya berat, gaya berat dikurangi gaya reaksinya. Nah, karena gaya reaksinya ini gaya aksinya. Gaya aksi di pipanya. Nah, karena gaya aksi ini sama dengan min F reaksi, maka ini nanti positif, ini reaksi begini. Fy sama dengan 0, berarti gaya Y di support, misal ini penumpunya ada di sini, katakanlah gitu. Ini nanti, ini berarti ada kekeliruan. Ini bukan, ya ini vertikal. Oke, berarti ini tadi adalah Fx support, oke, ditambah F
Y aksi sama dengan 0. Oke. Fx support min Fy aksi. Fx supportnya berarti sama dengan Fy gaya reaksi di kontrol volumenya. Oke. Lalu kemudian yang Fy, oke, ini tadi sama ya, balik kita. Fy support dikurangi gaya berat ditambah Fy aksi ini sama dengan 0. Oke, jadi Fy support ini W ditambah Fy reaksi. Nah, gaya reaksinya dapat kita hitung dari sini nanti. Fy ini Fx reaksi. Oke. Oke. Jadi ini contoh pengerjaan soal untuk kesetimbangan massa, kesetimbangan energi, dan kesetimbangan momentum. Selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.